kebaikan Tuhan yang kita boleh hadir di tempat ini. Kita mempersembahkan hidup kita pada Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh kita harus serah pada Tuhan. Kita berdoa, kita menunduk kepala, kita berdoa pada Tuhan. Ya Yesus, terima kasih. Yesus, kami berterima kasih. Bapa, Tuhan kami, Allah kami yang baik, Allah yang luar biasa. Terima kasih, kami datang kepadamu dengan membuat hati kami syukur. Ya Bapa, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan telah yang kami sampaikan nama Yesus. Kembali kami datang pada hari ini Bapa. Anak-anak datang dengan hati yang rindu. Kami ingin merendahkan diri kami Bapa di hadapan hadiratmu Bapa. Tuhan kami, Allah kami perkasa. Kami mau persembahkan hidup kami di bawah kaki-Mu, karena Kau yang menopang hidup kami ya Tuhan. Kau saja yang menerima segala pujian, hormat dan syukur kami Bapa. Jikalau pada saat ini kami datang dengan kelemahan tubuh, datang ke penyakit, Biar-Mu menyembuhkan kami Yesus. Biar-Mu ajaib ya Bapa. Tuhan terima kasih. Juga Tuhan kami yang berbarat, kami mempunyai masalah Bapa. Jangan Engkau, kami ada kelegaan di hati kami Bapa. Karena Engkau sama sejahtera sukacita ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami bersyukur padamu. Kami datang padamu dengan coba syukur kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih, kami siap memuji besarkan nama-Mu. Kami haus rindukan Kau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Ya Bapa, kami rindu datang padamu Bapa. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap kata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang tak semakanku. Ku hidup
kasih. Dalam nama Yesus itu berdoa. Amin. Bos kiri kanan. Bos. Katakan Tuhan Yesus terbaik. Kita punya sesuatu. Kata teman-teman. Gloria
sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kita harus berdoa. Tuhan, kayaknya Kaulah Tuhan, Kaulah pemberi dari hati itu ya Bapa. Terus sebentar kami akan melihat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kau banyak memusaha luar biasa Bapa. Menceritakan firman-Mu ke Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau Tuhan dari Allah. Kau Tuhan dari andalanku, padamu Tuhan teguh percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan dari andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan ku percaya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib kami kerjakannya. Aku percaya padamu. Kita nyanyi. Aku percaya. Tuhan dia percaya. Kau akan dapat pujian pada hidup kami Bapa. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib dari kerjakannya. Aku percaya pada mukjizat. Kau Tuhan dari andalan, Yesus. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya padamu. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib dari kerjakannya. Aku percaya pada mukjizat. Buset, tinggi amat. Tinggi amat Stella. Mana nggak kedengeran Om? Tadi gua kedengeran. Yang video doang sih nggak kedengeran. Itu apa sih? Harus Kok bengong ya? Masa pertumbuhan mereka, masa depan mereka. Kami percayakan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menyatakan semuanya Tuhan, dengan karya-karya-Mu yang terbaik dan yang terindah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati juga kedua orang tua nanti, apapun yang mereka kerjakan dan mereka rindukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang Maha Tahu.
berkati dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Oh ya Rabbi sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita naikkan lagu ini refnya saja. Katakan sama-sama dengan hati kita yang bersyukur. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Berpandang aja dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan sekali lagi dengan hati yang bekerja selalu Tuhan, baik di dalam ruangan ini maupun di dalam hati dan kehidupan kami Tuhan. Kami berterima kasih buat semua kesempatan yang Kau sediakan bagi kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu, dan khususnya bagi hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, untuk menjadi hamba-Mu Tuhan, membawakan firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Dan kami percaya apapun yang hamba-Mu ini perkatakan Tuhan, semuanya sesuai dengan kemauan. Kami juga percaya firman-Mu selalu menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Dan kami semua Tuhan, biarlah terang-Mu terus melengkapi dalam kehidupan kami, dan di dalam kehidupan kami banyak jiwa terus dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya. Shalom yang di ujung. Oh iya, yang di ujung. Ya, shalom semuanya. Terima kasih buat hambanya. Kita percaya kehadiran kita tidak ada yang pernah sia-sia. Amin. Haleluya. Kita percaya kasih Tuhan lah yang menuntut kita hadir pada pagi hari ini. Amin. Semua bersyukur, semua bersukacita tadi. Yang bersukacita lambaikan tangannya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Kita tiap hari harus selalu bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tadi sudah dikatakan ya, Raja Maha Besar. Tuhan kita sanggup mengalahkan semua yang kita hadapi di dalam dunia ini. Bensin boleh naik, tetapi Tuhan kita tetap yang paling atas ya. Haleluya. Tetap paling atas dan tetap memberikan kekuatan bagi kita. Kita bisa melakukan segala apapun karena Tuhan kita yang punya kuasa. Amin. Kita bersyukur hari ini, saya juga bersyukur Tuhan masih mau pakai, dan kita percaya kasih Tuhan. Kalau kita menjalankan kehidupan ini dengan rasa syukur, mungkin berat ya. Kita harus bersyukur, tapi keadaan kita
banyak tantangan di dalam kehidupan ini, susah untuk bersyukur. Tapi itulah jalan Tuhan, kita tidak tahu seperti apa. Segala cobaan apapun yang kita hadapi, kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Makanya kita hadir pada saat ini, kita mau mendengarkan semua nasihat-nasihat Tuhan. Lewat apa? Lewat firman yang Tuhan taburkan. Makanya kita jangan lelah, kita bersyukur. Terlebih lagi kita bisa hadir pada saat ini, itu berkat yang luar biasa. Amin. Kita percaya Tuhan kita luar biasa. Dan di sini saya ambil temanya bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Dan saya kalau bawa firman Tuhan, apa yang harus saya bawakan? Karena saya lihat sudah pada pintar-pintar sama firman Tuhan. Ya, itulah kita. Setiap hari kita butuh firman. Amin. Kita sudah mengerti. Mungkin satu Alkitab kita sudah baca semua. Tetapi apakah kita sudah melakukannya? Dan apakah kita bisa melakukannya? Itu pertanyaannya. Itulah firman Tuhan, kita diulang dan kita mendengarkannya. Kita bisa kuat menghadapi hidup ini. Makanya kita belajar untuk kita membuka hati kita dan kita bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur setiap hari. Apapun keadaan kita belajar mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhan Yesus baik. Amin. Kita buka saja di Ulangan 8 ayat 1 sampai 10 kita baca. Yang pertama adalah mengikuti perintah. Kita baca ya semuanya, berkatnya luar biasa. Amin. Jangan sampai ada yang kelewatan tidak baca firman Tuhan. Di sini temanya adalah bersyukur kepada Allah karena kebaikan. Ulangan 8 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Suaranya keluarkan. Ya, yang pertama bapak-bapak dulu ya. Saya silakan bapak-bapak baca duluan. Yang satu. Ayat kedua, ibu-ibu dan seluruh perjalanan yang kulakukan kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya? Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Nah, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang
diberikannya kepadamu itu. Amin. Ya, inilah. Kalau kita mau diberkati, tadi kita sudah baca ya. Harus apa? Mengikuti perintahnya. Perintahnya Tuhan apa? Bapak Gembala sering bilang ya. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambah. Itulah. Apakah kita sudah menjalankannya? Kita pribadi lepas pribadi yang tahu ya. Kita jangan pernah menghujat Tuhan sedikit pun. Kalau kita mengalami hal-hal yang mungkin ya kekuatan manusia ada batasnya ya. Cobaan yang kita alami ya Tuhan pasti izinkan, tapi tidak akan melebihi dari apapun kemampuan yang ada yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makanya kita dalam hidup, selama kita hidup di dalam dunia ini, jadilah pribadi Tuhan yang luar biasa. Amin. Semua mau menjadi pribadi seperti Tuhan. Tidak mudah loh menjadi pribadi seperti Tuhan. Yesus turun ke dalam dunia ini sebagai manusia biasa, merasakan sakit sama seperti kita. Dan dia tidak mudah untuk membuat orang percaya bahwa dia itu Tuhan, bahwa dia itu Yesus, Mesias dalam hidup kita. Makanya di firman dikatakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini haruslah kamu lakukan. Jangan kita sudah baca, kita tidak lakukan. Sudah lakukan, harus setia. Firman Tuhan sudah dikatakan, lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta penduduk negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Makanya kita harus lakukan semuanya. Pasti tadi sudah kita baca berkatnya luar biasa yang Tuhan sediakan. Tidak tanggung-tanggung, tidak usah berhemat katanya. Ini di ayat 9, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Jadi itulah Tuhan kita luar biasa. Kalau kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan mendahului Tuhan kita yang luar biasa, menjalankan firman-Nya, jangan cuma dibaca dan didengar taburannya. Ya, kita bersyukur taburan firman di grup kita luar biasa. Baca, berikan waktu buat Tuhan. Yang sekolah maupun ibu rumah tangga maupun ya bapak-bapak, dulu saya pajuan kerja melulu juga. Kita sebagai tiang doa harus. Anak-anak juga saya bilang kalau nggak ada ulangan harus cari Tuhan, harus hidup bersyukur. Itulah yang harus kita lakukan selama kita hidup dalam dunia. Semua Tuhan akan lengkapi. Tidak usah kita sampai lembur-lembur kerja semuanya. Kita berikan waktu, Tuhan berikan waktu 1 kali 24 jam, lakukan dengan segenap hati kita dan dengan setia. Kita atur waktu yang Tuhan kasih dengan sebaik-baiknya. Jangan kita mendahului segala. Ya, kayak saya udah kadang kalau jamnya bentrok arisan dengan saya melakukan aktivitas sehari-hari, ya saya mungkin pada saat saya mengantar cucu sekolah waktunya bentrok, ya saya mendahulukan keluarga kita. Ya itu, ya bagi saya itu bentuk suatu berkat yang Tuhan sediakan. Apapun mungkin ya ada yang ngajak untuk kita jalan-jalan keluar menginap, mungkin ya ke suatu tempat di puncak atau dimanapun, ya saya tidak akan pernah mau kecuali dengan keluarga. Karena ya Tuhan memberikan keluarga di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sia-siakan apapun bentuk keluarga kita.
dahulukan keluarga kita. Karena kita mau bersama-sama keluarga kita memenuhi kerajaan surga yang kekal. Amin. Kita mau bersama-sama. Makanya ya kita harus bergandengan tangan di dalam keluarga, lepas keluarga. Jangan kita lepaskan berkat yang Tuhan sediakan, bukan dari luar tetapi dari dalam hadirat Tuhan, ibadah yang Tuhan sediakan. Selama 1 minggu Tuhan hanya meminta sekali untuk kita beribadah raya pada pagi hari. Ini adalah ibadah yang utama yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Kita, kalau kita sudah percaya, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, kita berkatnya sesuai dengan apa yang kita berikan. Jangan salahkan Tuhan. Kalau ya cuma sedikit untungnya kita dapat, mungkin dari hasil jualan, hasil pekerjaan kita, jangan kita mengeluh seperti itu. Apalagi ya anak-anak mungkin sekolahnya, saya hanya bisa sekolah di tempat yang mungkin tidak elit. Ya itulah, kita harus bekerja keras justru selama kita hidup dalam dunia ini. Bukannya kita hidup di dalam dunia ini, oh bersyukur saya menjadi manusia seutuhnya sama seperti Tuhan, bukan sebagai hewan. Nah, yang hidungnya mungkin lebar ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kita tidak tahu ya. Dan jangan kita merasa bersyukur kita dijadikan serupa dan segambar dengan Allah. Jangan hanya bersyukur dan bersyukur seperti itu, tapi kita harus bersyukur dengan segenap hati kita dan dengan sepenuh hati kita setia kepada Tuhan. Amin. Kita percaya kasih Tuhan, berkat Tuhan luar biasa. Jangan hanya percaya, firman sudah berkata kita tidak usah berhemat. Kita setia kepada Tuhan, Tuhan sediakan semuanya. Berkatnya luar biasa. Ya saya merasakan, ya saya pribadi ya. Ya terkadang memang kalau menurut kedagingan tidak mudah gitu untuk kita, ya kayak saya dengan Bapak Gembala, ya saya sharing berdua. Ya sudah, saya hanya mendengar. Saya ya sudah, kita sebagai istri yang doa. Ya dalam nama Yesus. Kadang kalau bicara dengan Bapak Gembala mengenai gereja maupun mengenai rumah tangga, ya sudah, saya dalam nama Yesus saja. Tuhan, ya kita berdoa lagi, berdoa dan berdoa. Itu yang kita lakukan setiap sharing. Kita setiap hari berdoa dengan Bapak Gembala. Ya sharing, Bapak Gembala mengeluh tentang mungkin pekerjaannya, perusahaan seperti ini, seperti itu. Ya sudah, dalam nama Yesus itu semua kita jalan. Tetapi ya itulah perbuatan tangan Tuhan. Ya mungkin ya keluhan kita yang kita utarakan ya dengan suami istri khususnya ya, harus kompak di dalam Tuhan. Semuanya harus kita ada keterbukaan antara suami dan istri. Dan di saat suami istri sudah kompak, anak-anak yang bisa kita bawa untuk kita bisa bersama-sama membangun mesbah keluarga di rumah harus kita lakukan. Jangan kita mempunyai anak, mungkin anak 1, 2, 3 pun ya bagi saya sama, harus mengetahui apapun yang terjadi dalam keadaan kehidupan kita. Ada waktunya, tahapannya. Ya sudah dewasa mereka harus tahu. Bukannya ya kayak anak TK seperti Evo harus tahu, itu nggak mungkin dia dengerin. Tapi kalau dia sudah mulai menanjak SD, SMP, sudah mulai kita akan tanamkan untuk sifat-sifat yang pendewasaan mereka. Saya pun mendidik anak saya seperti itu. Ya harus mengutamakan Tuhan. Jangan kita malas-malasan. Kalau sepanjang jalan kehidupan ini, di sepanjang jalan saya mengajarkan mereka untuk bersyukur selalu di dalam Tuhan. Karena hidup itu tidak mudah. Yang mudah itu kalau kita sudah memulai kerajaan surga. Amin. Tidak akan kita lakukan apa-apa lagi. Kita sudah merdeka kalau kita sudah di dalam kerajaan surga. Tetapi selama kita hidup di dalam dunia ini, ya kita harus bekerja keras. Jangan kita malas-malasan. Bekerja kerasnya dengan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah
maka semuanya akan ditambahkan buat kita semua. Jangan kita seminggu sekali Tuhan minta kita datang untuk mencari Tuhan untuk ibadah. Bukan Tuhan minta harta kita. Apa yang kita miliki semua milik Tuhan. Apa yang kita punya semua punya Tuhan. Kalau kita salah jalan, ya kita juga yang menghabiskannya. Bukannya Tuhan yang menghabiskannya. Banyak sekarang orang mungkin mencari uang secara instan dengan ya Bapak Gembala sering bilang pemain, ya mungkin kita semua tahu ya, main saham seperti ya mungkin saat-saat ini lagi booming ya, untuk mencari uang secara instan seperti itu. Ya itu akhirnya ujung-ujungnya habis dengan waktu yang hanya sesingkat-singkatnya kalau main saham. Terus kalau kita mencari uang secara, kalau kita jauh dari Tuhan, mau cari uang seperti apapun yang kita kerjakan, mungkin masak ini masak itu, hasilnya juga tidak akan ada. Karena apa? Pikiran kita cuma mencari uang, bukannya pikiran kita bersyukur kepada Tuhan berkat yang saya terima hari ini, yang kita lakukan sesuai dengan berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Makanya kita harus mengikuti semua perintah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jangan kita cari yang lain dengan kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan apa? Setia. Semua perintahnya selalu luar biasa. Lakukan dengan segenap hati kita dan dengan kesetiaan kita. Bukan hanya kita setia kayak saya setia sama Pak Ageng. Bukan hanya itu yang saya lakukan. Pak Ageng juga manusia, banyak yang godain. Benar, banyak yang godain. Saya cuma bilang dengan suami, kalau kamu masih punya hati sama saya, ya saya juga punya hati sama kamu. Tapi kalau kamu tidak punya hati dengan saya, ya firman Tuhan juga tinggalkan. Itu yang akan saya lakukan. Saya tidak mau seperti wanita yang lain mungkin sayang, karena dari awal saya berumah tangga dengan Pak Ageng. Tidak seperti itu. Walau pikir saya lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi ya kita harus sama-sama. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga, lakukan sama-sama. Di saat suami mungkin pekerjaannya ya turun, kita harus naik. Sama-sama kita lakukan, sejalan sehati sepikir dalam Tuhan. Lakukan semuanya itu. Jangan suami kemana, istri kemana, itu ya berkatnya juga kemana-mana. Kita tidak tahu ada di mana, di tengah mana kita ketemu, kita tidak tahu. Ya itulah, kita harus mengikuti perintah Tuhan dengan segenap hati kita. Sama-sama kita berjalan di dalam Tuhan. Amin. Ya, di sini juga Tuhan, maka haruslah engkau insaf. Di dalam ayat 5 ini berkata, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ya, kayak saya sudah nggak ada orang tua, saya mau ngomong kemana, mau cari kemana, ya itulah. Kalau kita tidak punya Tuhan di dalam hidup kita, kita kayak anak yang hilang, tinggal ke resepsionis nyari papa kita di mana, mama kita di mana. Tetapi sekarang saya punya Tuhan yang luar biasa, punya Bapak yang luar biasa. Jadi ya ada apa-apa ya saya hanya bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Itu yang saya lakukan. Dan ya saya percaya semua kasih Tuhan luar biasa. Karena ya itulah, dibilang hidup itu pusing, ya pusing semuanya. Dibilang hidup itu capek, ya capek. Tapi berkat Tuhan, ya apa yang kita tidak pikirkan, Tuhan sediakan semuanya. Saya merasakan apa
ya saya tidak kepikiran apa yang saya miliki itu di luar dari nalar yang kita punya. Itulah saya terus merasakan berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan ini, ya karena saya hanya menyerahkan semua hidup saya ke dalam tangan kasih Tuhan. Setiap hari ya saya bangun tidur atau saya mau tidur, ya saya suka kilik-kilik Bapak Gembala kalau lagi tidur, goyangan nih. Ya, karena saya pribadi bukan saya memikirkan saya kehilangan suami, tetapi momen-momen di saat saya ya meninggalkan dia, itu aja. Selama saya masih hidup, saya bersyukur bisa melayani suami, bisa melayani keluarga. Itu yang saya pikirkan. Selama saya hidup, bukannya saya pikirkan selama suami saya nggak ada, tapi selama saya hidup saya ya bersyukur bisa melayani suami dan anak-anak saya, dan saya bisa juga melayani cucu saya. Itu yang saya pikirkan. Jangan kita memikirkan ya mentang-mentang suami saya sudah di bypass ya, jadi saya memikirkan waktu saya sedikit buat suami. Jangan pikirkan seperti itu. Kita pikirkan apa yang kita sudah lakukan untuk kita menjaga keluarga kita. Itu yang kita pikirkan. Karena ya firman Tuhan ya itu, kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya hanya bisa berserah kepada Tuhan untuk semua yang terjadi dalam kehidupan ini. Jangan kita melakukan kehidupan ini dengan kesombongan yang kita miliki. Ya kita baca ayat selanjutnya ya, yang tadi kita lanjut di ayat 11 sampai 20 ya. Kita baca bergiliran seperti tadi. Yang pertama adalah Bapak-bapak dulu ayat 11-nya. 1, 2, 3. Ayat 12, Ibu. Engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. 13. Wanita, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. 15. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Tetapi haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ayat 20. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan Tuhan Allahmu. Amin. Ya, inilah. Kita jangan sombong, berdua. Jangan kita mempunyai tinggi hati dari apa yang kita sudah lakukan, bukan dari kekuatan kita. Kita bisa memiliki apa yang ada di bumi, tetapi itu berkat dari Tuhan. Ingat,
apa yang kita punya hanya sementara. Kita mati pun kita tidak bawa apa-apa yang ada di muka bumi ini. Kita tinggalkan semuanya. Makanya di firman sudah dikatakan, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Itulah, jangan kita merasa, wah saya sudah punya rumah bagus, saya sudah punya segalanya, saya lupa sama Tuhan. Dan jangan kita merasa juga di saat kita mengalami hal yang kita tidak inginkan, ya kejadian apapun yang kita alami, kita tidak bisa tebak dan kita tidak bisa duga-duga. Saat-saat sekarang ini yang kita hadapi, ya kayak saya ibu-ibu, semua bahan pokok naik semuanya, kebutuhan rumah tangga naik semuanya, gaji suami tetap, yaitu kita harus berdoa dan bersyukur semuanya kita bisa atur dengan sebaik-baiknya. Dan jangan kita diatur oleh uang. Kita harus bisa apa yang suami kita kasih atau apa dari hasil yang kita dapati, kita harus bisa menyesuaikan berkat yang Tuhan kasih dengan apa yang kita butuhkan. Dan kejadian apa yang kita alami, ya tiba-tiba ya kayak saya pernah saksikan, teman saya sudah tahu-tahu suaminya kena kanker lambung, ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya juga tahu bapak gembala kena jantung, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Padahal kita pelayanan sudah sungguh-sungguh, mungkin bagi kita seperti itu. Ya itulah, Tuhan pengen lihat hati kita, kesungguhan kita di dalam Tuhan. Tetap setia nggak dalam menghadapi tantangan dalam hidup ini? Kalau kita tetap setia, ya kita juga bisa melihat berkat di balik segala apapun proses kehidupan kita, ada berkat yang akan Tuhan sediakan. Jangan kita punya segala-galanya, wah kita sudah melakukan pekerjaan, ya inilah berkat kekuatan kita lakukan. Makanya kerja jangan jadi kita sombong dengan apa yang kita miliki. Jadilah apa yang kita miliki bisa memberkati orang banyak. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kita punya berkat sayang, kita kumpulin sendiri. Waktu Tuhan kita nggak tahu. Pada saat kita kumpulin, besok kita tiada, hartanya buat siapa itu? Buat rayap yang ada. Jadi jangan kita seperti itu. Kita apa yang kita miliki, yang kita taburkan di tempat yang Tuhan pilihkan, dan Tuhan tuntun bagi kita semua untuk menabur di tempat yang benar. Jangan kita menabur di tempat yang salah. Kita harus menabur pun harus berdoa, biar Tuhan yang beri petunjuk dan Tuhan tuntun kita. Taburan yang harus kita lakukan bukan hanya berbentuk uang. Pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan, kerjakan dengan segenap hati kita. Jangan kita menuntut, hanya menuntut dan menuntut. Kita sebagai orang tua aja, kalau kita terlalu banyak dituntut sama anak, kesal gak? Mungkin kita di dalam sekolah anak, Ma saya mau di dalam ruang lingkup sekolah, temennya punya tas bagus, anaknya menuntut, Pak saya mau tas yang kayak dia, Pak saya mau buku yang kayak dia. Kalau kita dituntut seperti itu, kesel gak kita sebagai orang tua? Sama, Tuhan itu, firman Tuhan tuh bukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu adalah firman. Anak sudah berumah tangga pun kalau banyak menuntut, kesel gak kita? Makanya kita sebelum anak kita dewasa, apalagi anak dewasa, kita harus bisa menyesuaikan hati kita untuk mendidik anak-anak kita. Jangan kita anak sudah dewasa, kita gendong terus seperti bayi. Berat kan? Anak udah gede, apalagi anak-anak saya.
digendong saya ini mencret. Ya itulah. Jadi jangan kita anak-anak kita tuntun seperti bayi. Kita suapinin terus. Kita kasih susu terus. Beda minumannya kalau udah gede-gede. Minumannya beda. Banyak kenangannya. Janji-janji kenangan yang indah-indah minumannya. Jadi ya itulah, kita juga harus bisa mendewasakan ya apa yang kita rasakan berkat Tuhan, kita tuntun. Ya kayak saya pribadi, saya dari kecil hidup ya, kalau saya dari kecil saya hidup belajar bersyukur. Ya mama saya anaknya 10, jadi ya pasti makan kita siapa cepat dia dapat. Dan ya kalau kita makan Indomie aja bisa bagi banyak, bagi 4 dan bagi 5. Yang penting nasinya banyak dan kuahnya banyak. Itu yang kita alami. Ini ada koko saya juga, saya nggak boleh bohong. Itu yang saya alami. Jadi ya kita belajar bukannya untuk anak kita seperti kita, tapi kita belajar untuk anak kita bisa bersyukur saat ini bisa makan Indomie 1 buat sendiri gitu. Itu yang kita ajari. Jadi kita harus bisa, apa yang kita alami tidak baik, ya kita harus ubah semuanya jadi baik. Dan ya saya juga tidak berpikir, tidak di luar itu, di luar kemampuan saya. Pada saat saya awal menikah juga nggak ada kepikiran anak saya ya bisa kuliah, bisa S2, bisa sekarang bisa ya sukses dalam pekerjaan dan rumah tangganya. Ya semua itu keinginan, mungkin kerinduan semua orang tua. Anak sampai berumah tangga dan kuliah bisa mandiri, itu kerinduan semua orang tua. Ya, itu yang saya alami. Karena saya mendidik anak-anak saya supaya mereka mandiri di saat mereka berumah tangga, di saat mereka dewasa. Kalau sampai dia berumah tangga menyusahkan kita juga, ya kita yang harus memperbaiki sebagai orang tua. Perbaiki dengan cara apa? Bawa diri kita ke dalam tangan Tuhan. Bukannya kita sebagai orang tua, wah saya harus kerja lebih giat lagi nih, harus cari duit lebih giat lagi nih untuk membantu anak saya yang sudah berumah tangga. Bukan seperti itu. Tetapi bawa diri kita, hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan, tuntunan Tuhan. Firman Tuhan sudah berkata, bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Kita bersyukur melihat anak kita dewasa, sudah berumah tangga dan sudah punya cucu. Dan itulah cita-cita semua orang pastinya. Ya saya juga kadang sebagai orang tua melihat anak-anak sekarang baru setahun sudah disekolahin. Kayak Gevo kan setahun sudah disekolahin. Biayain juga nggak sedikit. Dia bilang sayang, lebih baik nanti aja playgroup sekolahnya. Tapi itulah ya berkat Tuhan. Ya sudah dikatakan tadi, kita sudah baca ya, tidak usah berhemat. Tetapi ya kita sebagai orang sayang, kadang seperti itu perkataan kita. Tapi ya kalau anak kita bilang, ya biar dia ada temennya, ada komunitasnya. Ya, kalau dia di rumah aja, anak cuma sendiri, mainnya sama orang dewasa. Ya seperti itu tanggapannya. Tapi ya udah, ya kalau dia mau seperti itu, sudah dalam nama Yesus saya bilang semua Tuhan yang sediain. Itu yang saya rasakan saat ini. Makanya saya membawa keluarga saya Bethany Jembatan Emmanuel untuk bisa utamakan Tuhan, berikan hati kita, segenap hati kita, kesetiaan kita untuk kita rindu mencari Tuhan. Jangan kita sebelah kita mungkin loyo untuk mencari Tuhan, kitanya juga ikut-ikutan loyo. Tetapi kita harus menambahkan semangat kita untuk mencari Tuhan, biarpun kita datang ya secara dengan tetesan air mata. Ya saya seperti itu jalannya. Ya saya pribadi juga jalannya tidak dengan ya sukacita aja, saya ketawa ketiwi. Nah, hati saya menangis dalam mengikut Tuhan itu
ya penuh dengan tangisan. Tidak mudah. Tidak mudah untuk kita mengikut Tuhan. Tetapi itu yang saya rasakan, semua berkat Tuhan yang saya lihat hingga saat ini. Apa yang saya tidak pikirkan, Tuhan sediakan semuanya. Saya mau apa, Tuhan sediakan. Itu yang saya gak habis pikir. Ya saya tahu-tahu saya ke mall, mantu saya lagi gak ada orangnya. Ya beliin suaminya, istrinya, emas saya dibeliin juga. Itu berkat yang luar biasa. Ya saya nggak pikirkan Tuhan sediakan. Dan saya cuma ikut, cuma lihat doang. Saya juga punya, saya lihat doang. Tante ini buat mama. Aduh Tuhan, terima kasih. Ya itu yang kita tidak pikirkan, Tuhan sediakan. Kita bersyukur nggak kalau kita hidup berkat Tuhan? Ya memang melelahkan, ya mungkin harus bayar harga, tidak tidur atau tidur cuma sebentar, kayak orang kerja, kayak kerja rodi aja ya, tidur kadang 2 jam atau berapa jam kita lalui. Tapi ya puji Tuhan hingga saat ini saya sehat semuanya. Itu yang saya tidak habis pikir. Dan ya segala sakit apapun ya saya bisa lewati bersama Tuhan. Yang penting hati kita, iman kita tumbuh di dalam Tuhan. Jangan kita setengah-setengah ikut Tuhan. Saya ya iman kita harus kita kuatkan, itu yang penting. Tuhan sediakan semuanya. Jadi saya apapun yang saya pribadi perlukan, Tuhan sediakan. Sampai saya melahirkan pun Tuhan yang menyediakan. Apa yang dari saya sebelum menikah, saya masih SD, SMP, saya merasakan proses kehidupan saya itu diberkati Tuhan. Banyak orang-orang yang begitu mengasihi saya, menyediakan apa yang saya perlukan, dari makanan, dari apa yang saya pakai, saya minum, banyak yang menyediakan. Berkat Tuhan itu luar biasa saya rasakan. Banyak yang Tuhan kirimkan orang-orang yang memberkati saya. Dan banyak juga ya saya bukannya saya nggak pernah mau datang ke orang nanya, oh saya hari ini nasib saya seperti apa. Tetapi banyak orang yang mungkin bisa meramal, ngomongnya terlalu baik buat saya, karena mungkin saya punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan ya dia yang ingin meramal saya. Saya orangnya demen bercanda ya. Jadi ya terserah om aja mau itu saudara dari teman saya omnya. Terus dia melihat, dia ramal, kalau dia berkata, dia berkata selalu baik. Jodoh saya bagus, ada di mana-mana jodohnya banyak, kata. Berkatnya pun banyak, kata dia. Ya saya amin aja. Dan ya yang dia permasalahin keluarga saya, keluarga besar, bukan keluarga. Saya belum nikah waktu itu, masih SMA. Jadi dia beramal seperti itu. Dan ya saya semua keluarga saya katanya diselimutin awan hitam. Dan kalau anak-anaknya kemana ada pengikutnya, katanya. Ini sekarang ada di depan nih karena kamu ke rumah saya, katanya. Oh di depan nungguin saya. Jadi saya kemana-mana banyak pengawal ya, saya bilang. Jadi saya kalau kemana-mana aman dong, saya bilang. Saya hanya seperti itu, saya bilang ya. Ya itulah. Tapi ya kalau saya mau diselamatkan, ya saya harus beli Gucci yang besar, katanya. Kalau yang buat sendiri beli yang kecil, kalau yang buat sekeluarga beli yang besar, kata dia. Terus ya saya tidak mau menanggapi kalau hal seperti itu. Saya hanya percaya dalam nama Yesus. Dari saya kecil saya seperti itu yang saya lakukan, dalam nama Yesus. Saya tidak pernah berkata yang lain selain dalam nama Yesus. Jadi ya itulah perlindungan Tuhan yang luar biasa. Banyak orang yang memberkati saya dengan berkat yang luar biasa.
Ya mungkin di rumah saya makan seada-adanya, tetapi banyak orang yang memakai saya untuk bekerja, dan saya pun tangan saya juga tidak mau berhenti. Pulang sekolah saya langsung bekerja, dan sebelum bekerja saya dikasih makan yang enak-enak dulu. Jadi itulah yang saya rasakan, pertumbuhan pendewasaan saya berkat Tuhan melimpah. Amin. Makanya ya dari saat itu ya apa yang saya lihat, mungkin saya orangnya juga tidak pernah orang punya apa saya pengen, orang punya apa saya pengen. Saya tidak seperti itu. Kalau saya ada ya saya beli dengan ya tidak egois gitu. Apa yang saya perlukan ya saya beli, tapi kalau saya nggak perlu ya ngapain saya beli gitu. Soalnya saya juga orangnya nggak pernah bisa merawat barang ya seperti tas atau apa. Ya, saya tidak, orangnya tidak maksudnya serapi itulah. Jadi ya saya apa yang saya butuhkan ya saya baru beli. Saya lebih baik buat ya makan dan minum yang Tuhan sediakan. Itu yang kebutuhan utama saya. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi makanya janganlah kita jauh dari Tuhan. Dan di sini juga dikatakan ayat 16, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Pengalaman-pengalaman yang kita miliki, ya jadikan semuanya kekuatan dalam kehidupan kita. Jangan dari pengalaman yang kita miliki membuat kita jadi lemah, tetapi jadikan semuanya itu kekuatan dalam kehidupan kita. Jalankan semuanya sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan yang akan melengkapinya. Saya pribadi apapun yang dikasih dari Bapak Gembala, ya saya jalankan. Tidak saya meminta lagi, Pak kurang Pak, hari ini cabai naik, hari ini beras naik, kurang, saya mau beli ini, mau beli itu. Tidak. Jadi kalau memang saya mau lebih, saya mau jalan-jalan enak dengan ibu-ibu, ya saya usaha apapun yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan semuanya untuk saya bisa lebih memiliki kelebihan. Itu yang saya jalankan. Jadi ya apa yang Tuhan sudah berkati, apapun bentuk yang keadaan yang kita hadapi, cobaan dalam hidup ini, ya serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Jangan kita, wah saya mampu untuk melewatinya. Oh kecil, cobaan segede gini saya bisa melewatinya semuanya. Jangan seperti itu. Tetap andalkan Tuhan. Sekecil apapun Tuhan akan mengerjakannya dengan berkat-Nya yang luar biasa. Amin. Tidak kita duga-duga. Makanya kita harus apa? Cari terus kerajaan Allah. Bawa keluarga kita. Kalau belum mengerti, bawa dalam doa. Tiada yang mustahil. Pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan selalu luar biasa. Semua ada waktu yang pastinya indah. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat kita. Amin. Makanya kita jangan lelah, kerjakan selagi kita bisa bekerja. Kalau kita tidak bisa bekerja, ya saya waktu melihat Bapak Gembala habis operasi, aduh luar biasa, lemesnya, pusingnya, ya saya pun ya jadi ikut kayak merasakan seperti itu. Ya waktu dia pertama kali di kateterisasi aja dia sudah kesakitan. Dia bilang ya prosesnya seperti saya bilang, ya itulah yang saya alami. Kalau saya melahirkan sesar kan seperti itu juga sakitnya, cuma ya mungkin lebih sakit. Waktu itu belum di bypass ya, baru di kateterisasi. Dilihat sakitnya apa, penyumbatannya seperti apa, sudah sakitnya luar biasa. Dan ya saya itulah yang kita lakukan. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Cobaan sebesar apapun kita harus bisa lewati. Dan kalau kita punya talenta, jangan kita sembunyikan. Keluarkan talenta kita. Gak apa-apa, kita mencoba lebih baik daripada kita tidak melakukannya.
Jangan kita bilang saya nggak bisa apa-apa, belum dicoba sudah bilang tidak bisa apa-apa. Ya selamanya tidak akan bisa apa-apa dan selamanya tidak akan diberkati. Tetapi kalau kita mau mencoba dan menjalaninya, ada berkat yang luar biasa. Dan ikuti aja firman Tuhan, takut akan Tuhan. Jadi kita sudah baca ya di ayat 6-nya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Setiap langkah kita Tuhan tahu. Kemana kaki kita melangkah Tuhan tahu. Mau pagi, mau siang, mau malam Tuhan tahu. Itu Tuhan kita luar biasa. Makanya saya di saat saya tiap pagi suami saya pergi kerja, anak mantu pergi kerja, saya hanya bilang dalam nama Yesus Tuhan berkati semuanya. Pulang kerja saya bersyukur semuanya pulang. Ucapan syukur kita tidak pernah habis tiap hari. Ya kalau kita lihat mungkin suami nggak pulang-pulang atau anak nggak pulang, sedih nggak? Pasti kita sedih. Ya, tapi zaman sekarang kan udah canggih ya, bisa video call. Ada di mana? Dari sini. Kalau dulu kan masih belum canggih kayak sekarang. Yaitu, tapi secanggih-canggihnya saat ini justru lebih kita harus lebih kuat dalam Tuhan. Makin canggih hidup ini, makin banyak tantangannya. Luar biasa. Dulu harga handphone aja berapa? Sekarang harga handphone berapa? Ya, makin luar biasa tantangannya. Jangan kita pikir sekarang makin canggih, makin enak hidup kita. Makin gak enak. Kalau kita pikirkannya gak enak, tetapi kalau kita di dalam Tuhan, ya Tuhan sediakan semuanya. Ya, jangan kita menyepelekan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan, ya kayak saya dengan Bapak Gembala dan kita semua, ya mungkin saya juga ya kita sebagai seorang istri harus menguatkan suami kita, anak-anak kita. Istri itu tugasnya banyak, udah anak, udah suami, pekerjaan yang harus kita lakukan sehari-hari itu luar biasa. Kalau suami sakit ya tiduran, kalau istri sakit belum tentu bisa tiduran. Mulutnya jalan, ini abis ini harus gini. Kayak saya waktu vertigo, Pani, saya teriak, Velin, masak air, mulutnya ngomong terus gitu. Mama lapar, mau minum gitu. Waktu saya vertigo, jangan lupa nyapu, ngepel gitu kan. Kalau habis mandi bersihin kamar mandi, mulutnya jalan terus. Itulah yang harus kita lakukan. Kita harus bisa mendidik anak-anak kita dengan luar biasa untuk supaya mereka masa depannya baik dan ya rumah tangga kita penuh kedamaian daripada Tuhan. Amin. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan kita juga mungkin ya kalau ibu rumah sebagai seorang bapak dan suami, istri dan anak-anak, ya sudah mengalir aja, tapi tidak melakukannya. Mengalir aja juga harus melakukannya. Jangan kita mengalir dan tidak melakukannya. Pakai pikiran yang Tuhan sediakan, organ-organ tubuh yang Tuhan kasih dengan sempurna, gunakan dengan kesempurnaan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan kesempurnaan yang Tuhan kasih dengan sia-sia, dengan tidak ada artinya dalam hidup ini. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Itu yang akan, kalau kita melihat anak kita tidak baik dalam perbuatannya, kita harus dekat dengan Tuhan sebagai orang tua. Jangan jauh.
harus lebih dekat lagi kepada orang tua, kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh tergeletak dengan apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Kalau kita diberkati, jangan kita terlena oleh keadaan. Diberkati juga bisa jatuh tergeletak, karena terlena itu kan bisa jatuh. Jadi kita bisa mungkin, wah saya punya segalanya. Jadi kita lupa itu bisa kita jatuh dalam dosa. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Kita diberkati maupun belum menerima berkat, bukan tidak ya, belum menerima berkat, kita harus bekerja untuk Tuhan. Ada cara dan banyak berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Bawa keluarga kita, anak kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Saya dari dulu waktu saya memimpin WBI juga, saya bilang banyak ibu-ibu yang curhat, suami saya maunya ke A, ke gereja A, saya maunya ke gereja B. Yang saya harus benahi, yang curhat dengan saya istrinya. Kalau bapak-bapaknya curhat, ya bapaknya. Pokoknya yang berbicara dengan saya itu yang harus saya ubahkan. Tapi saya bukannya membela suaminya, tetapi saya harus melepaskan pribadi, lepas pribadi. Jadi kalau kita mau diselamatkan oleh Tuhan, ya bawa semuanya dalam doa. Ya kalau suaminya mungkin saat ini maunya ke sana, ya kita bawa dalam doa dan ikuti dulu ke sana. Setelah mereka, mungkin kalau suaminya ada damai sejahtera, ya puji Tuhan. Kalau suaminya nggak ada damai sejahtera, ya sama-sama bawa dalam doa kembali. Lihat kebesaran Tuhan dan kebaikan Tuhan. Bisa dia bawa lagi ke tempat, ya ajak untuk bersatu hati di tempat ini. Ya, biar suaminya belajar. Mungkin dalam hidup ini semuanya tiap hari belajar dan belajar tiada henti. Untuk apa? Untuk mendapatkan mahkota kehidupan yang daripada Tuhan. Amin. Jangan kita kayak anak sekolah aja belajar untuk pintar kan. Makin kita bersyukur anak-anak kita sekolah dengan baik, bisa lulus dengan baik. Ya, kita bersyukur tidak semua anak-anak bisa mengalami hal seperti itu. Dan tidak bisa kita bayangkan berkat apa yang Tuhan sediakan. Kita tidak tahu masa depan anak kita seperti apa. Mungkin saat ini kita sudah berusaha untuk anak-anak kita mungkin bisa sampai lulus S1 atau lulus S2. Lulus tapi kerjanya kita nggak tahu seperti apa. Makanya kita jangan membatasi ruang lingkup anak dengan apa yang kita alami, tetapi kita batasi ruang lingkup anak dengan apa? Takut akan Tuhan. Itu aja yang kita harus taburkan. Bukannya membatasi pergaulan mereka, membatasi pengetahuan mereka. Zaman sekarang dengan zaman dulu kita harus samakan dengan zaman dulu. Tidak bisa disamakan. Zaman sekarang ya mereka punya pikiran sendiri, masa depan sendiri, bebaskan. Tetapi satu yang harus kita tanamkan, takut akan Tuhan. Utamakan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu yang harus kita tanamkan. Jangan kita harus mengikuti apa yang kita perkatakan. Ya tidak, zaman udah berbeda, kita harus ya bukan mengikuti, tapi kita tanamkan berkat Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan yang ketiga adalah kedamaian di dalam hati dan pikiran kita. Yang kita buka di baru saya dapat berkat dari WBI ya, Filipi 4 ayat 7 ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, itulah damai sejahtera Allah yang tidak kita pikirkan.
pikirkan, melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita. Kita fokus sama-sama untuk segala pekerjaan Tuhan. Dan kita buka lagi di Yakobus 1 ayat 12. Ya, kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Semua mau mengasihi Tuhan? Semua mau melakukan firman Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Ya, itulah firman Tuhan pada siang hari ini. Kita percaya kita harus menjadi pelaku firman yang luar biasa. Amin. Kita satu dalam doa. Haleluya. Yesus, Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih untuk berkat firman yang sudah Kau taburkan. Biarlah kami semua Tuhan Kau tuntun sesuai dengan rancangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, kami mau melakukan segala firman-Mu dan perintah-Mu dengan setia Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Kami hanya percaya Tuhan, kasih-Mu, berkat-Mu yang terus melekat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kasih-Mu yang luar biasa. Kami percaya semua yang terbaik, semua yang terindah terus Kau lekatkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk Ibu Bala dalam firman Tuhan. Dengan firman Tuhan bermanfaat bagi kita. Pada saat kita mau beri perpuluhan, sebelumnya kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan berkat kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan itu. Karena kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Hati yang gembira adalah obat. Terima kasih. Pengumuman tiap hari Minggu ada ibadah raya setelah dengan nakso Minggu, setelah ibadah Jud ya jam 1:30. Cek kesehatan setiap minggu kedua berpuasa dimulaikan dari jam 12 sampai jam 12 siang.
ibadah. Persembahan melalui perpuluhan ucapan syukur pembangunan melalui transfer lewat BCA atas semua Johan Sofian. Rindu bagian rindu melayani belum menghubungi Ibu Saudari Farin dan Ibu Mary. Sekian pengumuman gereja hari ini. Kita mau berdoa. Sebelumnya kita nyanyikan Yesus dan teman jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, nyatakan jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Katakan, ku cinta selamanya. Ya Tuhan, Kau termas dalam hidup ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami telah selesai ibadah ya Tuhan. Kau telah memimpin, kami ucapkan terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa khusus untuk Ibu Mary yang telah memberitakan firman-Mu. Dia dapat pakai hidupnya menjadi alat tangan, jadi berkat, jadi terang di kawan-kawannya, sering orang yang belum cari kepadamu, biar dia menjadi garam yang terang ya Bapak. Tuhan, kami berdoa buat Bapak kepada kami Bapak. Kau rapi dan kuasa Roh Kudus ya Bapak. Berikannya hikmat budi Bapak. Berkati suami istri, biar mereka boleh senantiasa jadi berkat dimanapun dia berada. Kenuruan kami si gereja ini, bahkan Bapak kepada kami memiliki gedung sendiri ya Bapak. Kami percaya Kau akan menempatkan tepat pada waktunya Bapak, dan tepat pada tempat yang baik ya Bapak, terbaik ya Bapak, dan dananya juga sejahtera Bapak. Kami juga berdoa untuk Tuhan jemaat gereja Betani Tuhan, Kau berkati kami, Kau menolong kami, siapa kami yang ada persoalan Bapak, Kau memberikan kami kelegaan Bapak, yang ada sakit penyakit kerennya, bilur menjamah, bilur yang harap menjamah mereka Bapak. Tuhan, berikan damai sejahtera dan tangan kami masing-masing Bapak. Berikan kami ibu-ibu yang tegar dan menghadapi masa-masa sukar Bapak. Berikan keluarga kami keluarga yang berbahagia Bapak, serta keluarga yang berkati Tuhan ya Bapak. Setiap jemaat IGBI dan Immanuel Bapak, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Doa juga untuk orang khususnya Bapak. Tuhan, tolong ya Bapak, kita percaya padamu bahwa satu orang akan menamatkan satu rumah tangga ya Bapak. Kami bersatu hati untuk suaminya Bapak. Kami dengarkan firman kami Bapak, dan kiranya satu keluarga orang boleh bersekutu bersama-sama dengan kami ya Bapak. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau tahu bangsa kami sedang baik-baik saja ya Tuhan,
Kau kiranya pegang kendali bangsa dan bangsa kami ya Tuhan. Berikan kepada kami presiden, wakil presiden, takut akan Kau ya Bapa. Tuhan tolong dan yang terjadi di bangsa kami ini, Kau yang memegang kendali Bapa. Bapak berkati juga daerah Bekasi di mana kami berada Bapa. Kiranya ada masjid selalu ada atas bangsa kami ini Bapa. Tuhan terima kasih Bapa. Terima kasih mata kami kan menerima berkat-Mu ya Bapa. Tuhan kami bisa bersyukur hati kami Yesus. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita arahkan hati, pikiran, tangan kita kepada Tuhan Yesus yang akan memberkati kita pada siang hari ini. Saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat cinta kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan memberkati kita baik di dalam pelayanan kita, usaha kita, pekerjaan kita, sehingga kita pun dimanapun kita berada akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhan yang akan memberkati kita bersama keluarga kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Minggu setelah